Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Slamet Sugiarto. Good morning. Pada kesempatan kali ini di video saya yang ketiga, insya Allah saya akan berbagi ilmu atau pengetahuan tentang to be ya. Sekali lagi materi ini adalah tentang bahasa Inggris karena notabene saya ini adalah guru bahasa Inggris. Walaupun ya pengalaman mengajar saya masih belum begitu baik lah, tapi mudah-mudahan dengan kita belajar bersama saling mengingatkan, insya Allah nanti teman-teman guru bahasa Inggris kita semua akan lebih meningkatkan potensi kita. Berikutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang to be ya. To be karena ini sering ditemukan ketika kami mengajar. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris saya di SMP Negeri 2 Jabangmingin. Banyak siswa saya yang bertanya, "Pak, sebenarnya to be itu artinya apa sih? To be artinya apa sih?" Dan kita sentak menjawab, to be itu artinya adalah, to be itu artinya sedang, to be itu artinya di. Loh kok banyak sekali artinya, Pak? Sederhana sekali jawabannya. To be adalah kata bantu ya. Kita tulis dulu judulnya, to be. Topik. Nah, namanya topik. To be itu kata bantu. Kita tinggal menganalogikan seperti ini. Kamu tahu nggak peran membantu? Pembantu itu perannya adalah membantu majikannya. Apa yang dibantu? Sesuai dengan kebutuhan. Dia butuhnya apa? Itu yang kita bantu. Dia butuhnya mencuci pakaian, ya berarti kita bantu mencuci pakaian. Dia butuhnya mencuci mobil, berarti kita membantunya mencuci mobil. Ya, seperti itu. Sama dengan to be dalam bahasa Inggris. Perlu diketahui juga to be itu ada memiliki bentuk-bentuknya ya. Ada to be present, am, is, dan are. To be dalam bentuk pertama ya. Is, are. Dalam bentuk keduanya was dan were. Am dan is berubah jadi was. Are berubah jadi were. Ada juga to be yang tidak berbentuk am, is, dan are. Dia be. Kenapa? Biasanya kalau to be berbentuk be, di sininya bukan kata kerja, modal atau auxiliary sebelumnya. Ya, tidak didahului oleh tidak didahului oleh kata benda atau subjek. Dia tulis be. Untuk keduanya juga sama. Be, ketiganya be. Nah ini to be. Lalu apa artinya to be? Sekali lagi saya bilang to be itu artinya sesuai dengan kebutuhan. Tinggal kita menganalisis di mana kita harus menggunakan to be. Kuncinya seperti ini. Maaf, dan ini saya hapus. To be biasanya berada satu di depan kata benda, dua di depan kata sifat, tiga di depan kata keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu. Keempat, di depan kata kerja bentuk ketiga dalam kalimat pasif, tentunya pasif voice. Kelima, di depan apa ya, saya lupa. Di depan kata kerja bentuk ketiga, yang kelima itu di depan kata kerja plus akhirat in dalam kalimat continuous atau sedang.
Disinilah kita menggunakan to be. Nah, artinya pun sesuai dengan kalimat ini. Contoh, kalau di depan kata benda biasanya to be itu artinya adalah. This is a book. Ini adalah sebuah buku. Di depan kata sifat juga biasanya artinya misalnya begini. This is a table. Ini adalah sebuah meja. Bisa jadikan sebuah. Kalau kata sifat, you are beautiful. Kamu cantik. Dalam konteks ini, to be hanya berperan membantu. Dia ikhlas sekali dalam hal ini. Dia membantu kalimat you are beautiful. Kamu cantik. Tapi dia membantu, tetapi dia tidak dilibatkan, tidak diartikan disebut. Jadi sinilah kita perlu belajar ikhlas juga dari to be. Ternyata to be membantu kalimat lain, tapi dia sendiri tidak dilihat. Bantuannya tidak kelihatan. Ya, you are beautiful. Kamu cantik. Bukan kamu adalah cantik, kamu sedang cantik, kamu dicantik. Tidak. Di situ dia membantunya. Berikutnya di depan kata keterangan, I'm here. Saya di sini. You are over there. Kamu di sana. Apa arti itu di situ? Boleh diartikan kamu sedang di sini, saya sedang di sini, kamu sedang di sana. Boleh. Atau juga saya di sini, kamu di sana. Jadi dalam konteks ini to be juga tidak diartikan. Berikutnya di depan kata kerja bentuk ketiga, ini dalam kata passive voice. The book is written. Buku itu ditulis. The motorcycle is sold. Motor itu dijual. Artinya di dalam konteks ini. Begitu juga di depan kata kerja. Di kata kerja ke satu ya. Yang ditambahkan ing dalam hal ini adalah continuous. Ya. Artinya biasanya to be sedang. I am teaching. Saya sedang mengajar. You are sitting. Kamu sedang duduk. They are eating. Mereka sedang makan. Dalam hal ini to be artinya sedang. Makanya kalau anak-anak bertanya, apa sih Pak artinya to be? Saya menjawabnya, to be kan pembantu. Tergantung yang dibantu dia butuhnya apa. Kalau dalam passive voice dia butuhnya arti to be adalah di. Dalam kalimat present continuous atau kalimat continuous dia butuhnya arti to be itu sedang. Kalau dalam kalimat kata benda ya, yang berkaitan dengan kata benda berarti dia artinya adalah. Kalau yang berkaitan dengan kata sifat mungkin dia tidak harus diartikan. You are beautiful, kamu cantik. He is handsome. Dia ganteng. Dia adalah ganteng, tidak tepat juga. Dia sedang ganteng, tidak bisa juga. Nah, seperti itu. Nah inilah to be. Makanya untuk menganalisis kalimat kita juga harus mengenali mana to be-nya. Ya. To be tadi ada am, is, are. Bentuk past tense-nya was dan were. Bentuk ketiganya been. Biasanya been itu pada kalimat perfect. Ya. Kemudian kita juga mengenali to be. Biasanya to be itu diletakkan di depan kata benda ya. Seulang lagi di depan kata benda, di depan kata sifat. Tetapi ada to be yang diwakilkan dengan kata be saja. Misalnya sebelumnya tidak diawali oleh subjek. Be careful. Menjadi kata perintah. Be careful, hati-hati. Ini kata sifat. Be careful. Mencirikan bahwasanya ini adalah kata sifat. Be careful. Be diligent. Itu kata sifat. Berbentuknya be, bukannya is careful. Nah, is careful atau are careful. Kenapa kita tidak pakai to be yang berbentuk am, is, are? Karena kalimat ini tidak memiliki subjek. Atau ada subjeknya, tapi keseling dengan auxiliary atau modal atau kata penting lain. Contohnya, I will be careful. I will be careful. Saya akan berhati-hati. Enggak.
I will and be careful. Tidak. Kenapa? Karena di sini sudah ada kata modal sebelumnya atau kata bantu yang